Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita. Masih berkaitan tentang fitrah, itu menunjukkan atau mengantarkan seseorang itu kepada ma'rifatullah. Kita masuk di poin yang kelima. Ukhidal misaku ala bani adama dalilun ala annahum futiru ala ma'rifatillahi ta'ala. Diambilnya misak atau perjanjian pada atau atas diri Bani Adam, anak cucu Adam, itu adalah dalil bahwasanya mereka itu diciptakan di atas ma'rifatillah. Mereka itu diciptakan dalam keadaan sudah mengetahui Allah Ta'ala. Adanya misak itu adalah sebagai bukti akan ma'rifatullah itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama, dan ingatlah ketika Allah Rabbmu ambil dari Bani Adam, min duhurihim, dari tulang sulbi, dari sulbi mereka, duriyatahum, anak-anak keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, kemudian Allah mempersaksikan pada diri mereka, duriyah Adam itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Qalu, maka duriyah Adam, kita semua ini di alam ruh itu menjawab, bala syahidna, benar, kami bersaksi. Antakulu yaumal qiyamah ana kunna an hada ghafilin, agar kemudian tidak berkata pada hari kiamat bahwasanya kami ini tentang perkara itu ghafilin, kami lalai. Jadi sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengabarkan ini dalam Al-Qur'an sebagai pengingat bagi kita semua bahwa dulu kita pernah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengakui Allah adalah Rabb kita. Au taqulu annama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, atau kemudian berdalih, berkilah dengan mengatakan bahwa kami ini bahwasanya bapak-bapak kami, nenek moyang kami sebelumnya yang berbuat syirik, dan kita ini cuma anak keturunannya saja setelah mereka. Jadi berkilah dengan apa? Menjadikan nenek moyangnya sebagai bemper. Loh, yang menyekutukan Allah itu kan ya nenek moyang kami dulu, dan kami itu cuma anak turun saja mengikuti mereka setelah mereka. Afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang batil itu, orang-orang yang sesat itu, jadi menggunakan nenek moyang sebagai bemper untuk mencari selamat. Kami cuma ikut-ikutan Ya, yang kan? duluan gitu ya. Nah, Nah, ya, Allah Maha tahu dan sudah diantisipasi, jadi sudah tidak bisa berkilah lagi karena sudah ada ini sebagai al-dzikra, pengingat. Al-Qur'an ini sebagai pengingat. Ilingo iki lho, biyen iki ngene iki. Dadi wae aja gawe alasan maneh. Gitu. Wa katalika nufasilul ayati wa la'allahum yarji'un. Demikianlah dijelaskan ayat-ayat tersebut agar mereka itu yarji'un an kufrihim, agar mereka kembali dari kekufuran mereka itu. Karena sudah nyata, sudah berikrar bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, dan juga sudah diantisipasi seperti ini, kemungkinan nanti kalau berkilah, mudah-mudahan jelas ayat-ayat ini, dan orang-orang yang kufur itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhum fil ayatis sabiqah, maka ucapan mereka dalam ayat yang baru lalu tadi, bala, benar, maknanya adalah anta rabbuna, benar bahwa engkau ya Allah adalah Rabb kami. Wa hada iqrarun minhum bi rububiyyatihi ta'ala, dan ini adalah ikrar dari mereka, yaitu dzurriyyah Adam, tentang rububiyah Allah Ta'ala. Kita semua mengakui, berikrar bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Iqrarun minhum bi rububiyyatihi ta'ala lahum. Wa hadzal iqraru huwa syahadatun ala anfusihim. Dan ikrar ini adalah persaksian pada diri mereka sendiri. Sesuatu yang sudah mengunci kita sudah bersaksi seperti itu, dan ini sudah default ada pada diri setiap Bani Adam.
yakni intaquhum bil iqrari bi rububiyatihi ja'alahu yantiku yatakallamu, yaitu adalah ucapan mereka berupa ikrar terhadap rububiyah Allah. Wa ja'alahum syuhada'u ala anfusihim, dan Allah jadikan mereka itu sebagai saksi pada atas diri mereka sendiri. Kita sudah bersaksi, ini sudah menjadi stempel yang kelak akan ditanyakan kepada kita. Kalau kita balilo, kita melenceng, maka kita sebenarnya sudah tidak bisa berkelit karena kita sudah mempersaksikan itu. Bima aqaru bihi min rububiyatihi, terhadap apa yang dahulu itu sudah diikrarkan oleh mereka dzurriyyah Adam tentang rububiyah Allah. Ini diantara bukti-bukti lagi bahwa fitrah itu yang bisa mengantar seseorang pada ma'rifatullah. Dan yang keenam, qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kada. Ini hadis Nabi. Syaitan itu mendatangi salah seorang dari kalian, kemudian dia bertanya, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqula, sampai setan itu kemudian bertanya, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabbmu? Fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Jika kemudian sampai pada pertanyaan seperti itu, muncul pertanyaan seperti itu, maka hendaknya Rasul mengatakan orang itu harus mohon perlindungan kepada Allah dan berhenti dari pertanyaan atau pikiran-pikiran seperti itu. Ini kaidah. Ketika setan membisikkan seperti itu, kalau zaman dulu kan biasanya ada anak-anak, siapa yang paling hebat? Superman cek kalah karo iki, ya kalah karo Allah. Terus ada lagi, Allah kalah karo sapa? Dulu kan ada yang kayak gitu. Gitu ya? Ada dulu, subat-subatnya di dunia anak-anak itu kadang-kadang kayak gitu. Nah, maka kalau kita dapati anak-anak kita misalnya atau siapapun atau diri kita muncul dialog-dialog seperti itu, maka segera disudahi, dihentikan. Fahadal amru bil isti'adah wal intiha dalilun ala annal ma'rifatallahi ta'ala wa istighna'uhu anil khalqihi amrun fitriyun daruriyun. Maka perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah dan berhenti dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah dalil bahwasanya kita ini sudah mengetahui Allah Ta'ala. Kalau tidak mengetahui, tidak berikrar terhadap Allah Ta'ala, maka tidak ada perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksudnya? Ya kan? Ya. Jadi kalau ada orang yang ada syubhat seperti itu, maka Rasul memerintahkan agar memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dan berhenti dari dialog-dialog seperti itu. Karena memang manusia ini memiliki keterbatasan dalam memahami Allah Al-Khaliq. Ilmu kita kan nggak nyampe untuk urusan seperti ini, maka yang paling selamat adalah berhenti. Dan memang dilarang itu kan, seperti itu dilarang. Dilarang untuk Ini kalau filsafat berarti filsafat yang sampai ngarang-ngarang itu. Alhamdulillah. Itu berarti satu di antara pintu kesesatan. Terlalu asik masuk di sana malah tenggelam, hilang nanti malah dia tersesat. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa Allah itu tidak butuh kepada makhluknya. Ini adalah sebuah atau suatu perkara yang sifatnya fitriyun, daruriyun, jadi default ada pada diri setiap Bani Adam. Jadi sudah tertanam di sana, tinggal nanti ketika ada pemantiknya dipicu, maka itu akan muncul lagi. Kalau fitrah itu masih selamat, tidak tertutupi oleh hal-hal yang memalingkan dari fitrah itu. Ibnu Hajar berkata, menukil dari At-Tibi rahimahumullah, kata beliau, innama amrun bil isti'adah wal istighal bi amri akhar walam ya'mur bita'amul
wal ikhtijaj li annal ilma bi istighna'illahi jalla wa ala anil mujidi amrun daruriyun. Perintah untuk memohon perlindungan dan menyibukkan dengan perkara yang lain. Jadi kalau tadi muncul seperti itu, pikiran-pikiran syubhat-syubhat seperti itu, maka diperintahkan untuk berhenti dan menyibukkan dengan hal yang lain. Dan tidak diperintahkan untuk ta'amul, justru malah menggali, meneliti. Enggak, kalau sudah ada pikiran seperti itu berhenti, jangan dilanjutkan, jangan malah diulik gitu. Dan tidak diperintahkan juga untuk berhujjah, berargumentasi dalam perkara seperti itu. Karena ilmu tentang tidak butuhnya Allah terhadap al-mujid, yang menciptakan, yang mewujudkan, itu adalah amrun daruriyun. Itu adalah perkara yang sudah sangat gamblang, cetawelole, aksiomatis, tidak perlu dipertanyakan. Untuk mengetahui itu tidak perlu dalil, intinya gitu. Kok ada orang terus yang menciptakan Allah siapa? Itu sebenarnya itu sesuatu yang tidak usah dipertanyakan. Itu sudah salah dari awal ya. Sudah awal. Itu sama seperti bertanya, kapan Mas Joko hamil? Enggak pernah. Sudah salah tanya itu. Nah, ya. La yahtaju lil ikhtijaj wal munadharah. Jadi tidak perlu lagi untuk berargumentasi, berdialog dengan hal-hal seperti itu, tidak perlu. Wal istirsal fi dzalika la yazidu sahibuhu illa syakkan wa khirah. Maka orang yang berterus-terusan dengan perkara seperti itu justru akan menyebabkan dia itu diliputi oleh keraguan dan kekacauan, pikirannya itu kacau, kalut gitu. Maka oleh para ulama itu disarankan kalau sudah muncul pikiran itu berhenti, sibukkan dengan yang lain, karena urusan pertanyaan yang menggugat, kalau itu Allah siapa yang menciptakan, itu adalah pertanyaan bodoh. Nanti di bawah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan sangat gamblang. Itu sebenarnya tidak perlu dipertanyakan karena itu sudah sangat jelas gitu. Itu sudah sangat jelas. Maka kita perhatikan bagaimana Syekhul Islam menjelaskan. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah fi kalamihi ala hadal hadis. Beliau menjelaskan tentang hadis ini. Wa innama wajaba intihauhu li annahu minal ma'lumi bil ilmi daruri al fitri li kulli man salimat fitratuhu min bani Adam. Jadi wajib untuk berhenti dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena apa? Itu sudah diketahui dengan ilmu yang aksiomatis, yang sudah jelas gamblang, fitri bagi setiap orang yang fitrahnya itu masih selamat dari kalangan Bani Adam. Bahwasanya as-su'alu fasidun, pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang rusak. Wa annahu yamtani'u an yakuna li khaliq kulli makhluqin khaliqun. Bahwasanya secara akal, rasional kita itu sudah menolak menjadikan bagi khalik, pencipta seluruh makhluk itu ada khalik yang lain yang menciptakan dia. Berarti bukan pencipta ya? Nah makanya. Wong pencipta kok diciptakan? Nah itu maksudnya. Ini sudah gamblang. Akal sehat, rasio yang masih nalar yang masih sehat itu pasti akan menolak menjadikan al-khalik, pencipta seluruh makhluk itu ada yang menciptakan. Itu sudah gugur di situ. Fa innahu law kana lahu khaliqun lakana makhluqan. Sebab kalau khaliq itu ada khaliq yang menciptakan khaliq itu, maka khaliq itu menjadi makhluk. Ya, yang diciptakan bukan khaliq kan gitu. Nah, iya. Makanya kalau siapa yang menciptakan Rob, ya enggak mungkin ada. Sudah pertanyaan itu sudah salah gitu. Kalau ada yang menciptakan khaliq, maka khaliq itu bukan khaliq tapi statusnya sebagai makhluk yang diciptakan. Kan itu gamblang gitu maksudnya gitu. Jadi tidak perlu harus pakai teori-teori yang jelimet yang kata beliau ya sederhana saja, bantahnya seperti ini. Walam yakun khaliqan likulli makhluqin, maka orang yang diciptakan itu tidak mungkin menjadi khaliq, pencipta bagi seluruh makhluk. Bal kana yakunu min jumlatil makhluqat, dia termasuk bagian dari makhluk. Wal makhluqatu kulluha la budalaha minal khaliq, dan setiap makhluk itu pasti punya pencipta, punya khaliq. Wa hada ma'lumun bi daruri. Wa hada ma'lumun bi daruratin wal fitrah.
Maka ini sesuatu yang diketahui secara aksiomatis dan secara fitrah. Wa in lam yukhtir bi balil abdi qata'a ad-dawra wa tasalsal fa inna wujudal makhluqati kullaha biduni khaliq ma'lumun al-imtina'u bi darurah. Maka mestinya itu segera dipangkas, dipotong pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jika seseorang itu jatuh pada pertanyaan yang subhat tadi itu, maka segera diakhiri, diputus ujung pangkalnya dan tidak diteruskan. Jadi ujung pangkalnya dipotong, termasuk potensi pertanyaan-pertanyaan seperti itu segera dihilangkan, dipotong. Karena dikatakan bahwa makhluk yang terwujud tanpa adanya khalik itu sudah diketahui secara doruriyah bahwa itu tidak mungkin. Tidak ada makhluk yang terwujud tanpa adanya khalik. Maka bisa dipahami juga bahwa ketika khalik itu ada, tidak mungkin ada yang menciptakan lagi. Karena ketika khalik itu diciptakan, maka dia bukan khalik, tetapi dia statusnya menjadi makhluk. Nah, larangan untuk bertanya atau berterus-terusan dengan pertanyaan seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya setiap hamba Bani Adam itu sudah tercipta di atas fitrah, sudah mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika fitrah ini dipelihara, dia selamat, maka itu bisa mengantarkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu yang kita bahas pagi ini. Jadi bisik-bisik syaitan ini tadi, waswas minas syaitan, agar kita ini menyimpang dari fitrah, agar kita ini mempertanyakan kekuasaan Allah, itu senantiasa, kalau nggak hati-hati ya itu mengintip ya, mengintip. Dan kalau kita tidak tegas dengan diri kita maupun dengan pembicaraan semacam itu, maksudnya mungkin untuk kelihatan keren sekarang itu kadang kita membebaskan akal, bertanya apa-apa yang tidak ditanyakan oleh orang lain. Iya, itu betul, itu perlu kita ini ya, terutama anak-anak muda yang mereka itu masih terobsesi untuk eksis gitu ya. Jadi kalau masuk ke wilayah yang itu sebenarnya para ulama sudah mewanti-wanti, ada wilayah-wilayah yang ini dijauhi. Kita mending di sini karena tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Kita lakukan segala sesuatu yang bisa mendukung kita untuk beribadah pada Allah. Tapi justru orang-orang ini malah melirik yang itu tadi, wilayah yang dilarang. Mereka masuk ke sana dalam rangka apa? Menunjukkan ini loh, apa ya, getih dalam pencarian lah, apalah istilahnya yang keren-keren gitu. Ya, padahal sebenarnya itu hanyalah jebakan dan jerat itu ya, jerat syaitan tadi. Karena syaitan itu kalau menyesatkan seperti yang dulu pernah kita bahas, itu tidak langsung kemudian ayo sembahlah berhala ini, tapi dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu kan bagian dari itu. Ya, itu tadi, ini ada yang dilarang, janganlah kalian tuh mempertanyakan tentang eksistensi Allah. Karena itu nanti akan menghancurkan kalian, itu kan akan membinasakan kalian. Itu justru malah kemudian tidak apa-apa, itu kan wujud bahwa kita ini berpikir merdeka, kita ini intelektual, ya itu akhirnya orang yang tidak tahu mana area yang harusnya tidak dipijak, dia malah ke sana. Ya, intelek malah dia. Malah intelek. Jadi maksudnya jatuh ditelek-telek tadi loh. Gara-gara nggak bersungguh-sungguh mencari yang bersih, malah intelek tadi itu kalau nggak jadi intelek tapi intelek. Nah, itu pilih intelek. Makanya kadang-kadang itu kan ketika siapa yang menciptakan Allah, wah itu ini pertanyaannya harus dijawab dengan serius. Oleh Syekhul Islam dijawab dengan sangat mudah. Ya kalau kholik itu ada yang menciptakan, maka dia bukan kholik. Itu kan logika sederhana. Itu dari awal ente itu tanyanya salah. Udah salah, nah ya. Pertanyaannya udah salah. Makanya membantahnya juga dengan sangat ringan, sangat enteng gitu. Pertanyaan itu ya kalau kholik itu ada yang menciptakan, ya dia bukan kholik, ya dia itu makhluk. Ya. Sederhana itu. Dan itu yang bisa jadi memang orang-orang yang karena itu tadi terobsesi dengan citra yang di benak dia bahwa ini adalah sesuatu yang keren, mereka luput
melihat hal-hal yang sederhana ini. Bahwa para ulama sudah menjelaskan, sudah membantah sedemikian rupa. Kita tinggal menggali saja untuk mengetahui betapa jenius ulama-ulama zaman dulu itu. Ini masalah-masalah yang sudah selesai di zaman mereka, dan yang sekarang muncul ya kita tinggal menggali referensi yang sudah ada dan menyodorkan, itu sudah selesai insya Allah. Gitu, mungkin wallahu a'lam bishawab itu yang kita baca, mudah-mudahan itu bisa memberikan pencerahan pada kita, membuat kita bersemangat untuk istiqomah menjaga fitrah, dan mudah-mudahan Allah jaga fitrah kita semua sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.